Aku pamerkan 3 anakku kepada keluarga mantan suami setelah dulu aku dituduh mandul ditalak lalu diusir bagai sampah. Dulu, aku dianggap mandul oleh keluarga mantan suami, dituduh sebagai penyebab ketidakbahagiaan mereka. Mereka menuduhku, menceraikanku, lalu mengusirku seolah aku tidak berharga. Aku terpuruk, namun tak lama kemudian aku bangkit. Kini, dengan bangga, aku memamerkan 3 anakku yang sehat dan ceria di hadapan mereka, menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana lebih indah untukku. Kehidupan yang dulu kuanggap hancur, sekarang dipenuhi kebahagiaan yang tak mereka sangka. Bukan dengan dendam, tapi dengan keberhasilanku sebagai seorang ibu yang kuat. Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah inspirasiku yang penuh perjuangan, dan bagaimana cinta serta keteguhan hati dapat mengubah segalanya. Pernikahanku dengan Ardi adalah sebuah kisah yang pada awalnya diimpikan oleh setiap wanita. Kami bertemu ketika aku, Kalista, masih menjalani tahun-tahun akhir kuliah. Ardi, seorang pria dewasa yang penuh perhatian dan hangat, membuatku jatuh hati dengan cepat. Aku merasa dia adalah sosok yang tepat untuk mendampingiku, seseorang yang akan selalu ada di sisiku dalam suka dan duka. Setelah beberapa bulan berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Awal pernikahan kami berjalan begitu indah. Kami saling mendukung, berbagi mimpi, dan merencanakan masa depan yang penuh kebahagiaan. Meski keluarganya memiliki latar belakang yang keras dan tradisional, aku berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Aku percaya cinta kami cukup kuat untuk melewati segala tantangan, termasuk tekanan dari keluarganya yang mulai muncul ketika aku tak kunjung hamil. Keluarga Ardi mulai mempermasalahkan kondisiku. Tuduhan yang menyakitkan mulai terucap, bahwa aku mungkin mandul, tidak bisa memberi keturunan. Setiap kali mereka menyebutkan hal itu, rasanya seperti belati yang menancap di hatiku. Meski Ardi masih mencoba membelaku di awal, lama-kelamaan, dia mulai terpengaruh. Aku merasa perlahan-lahan kehilangan suamiku yang dulu begitu mencintaiku. Kalista adalah seorang wanita yang lembut namun memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Meski penuh dengan kasih sayang, dia tidak pernah menyerah pada rasa sakit. Kalista adalah pribadi yang sabar dan berusaha keras untuk mempertahankan hubungannya. Namun, dia juga cerdas dan memiliki batasan yang jelas tentang harga dirinya. Di tengah tekanan yang begitu besar, dia tetap berusaha untuk tetap berdiri dengan kepala tegak, walaupun situasi mulai tidak berpihak padanya. Pernikahan yang dulu terasa manis, kini mulai berubah menjadi mimpi buruk. Tekanan dari keluarga suami semakin menjadi-jadi, seakan-akan hidupku hanya diukur dari seberapa cepat aku bisa memberi mereka cucu. Ardi, yang dulu menjadi pelindungku, kini mulai memudar. Pandangannya terhadapku berubah, tidak lagi penuh cinta, melainkan dengan kekecewaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kalista, tokoh utama dalam cerita ini, adalah wanita yang kuat meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan dalam hidupnya. Kepribadiannya yang penuh kasih sayang dan ketegaran akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupnya, terutama ketika dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahannya. Seiring berjalannya waktu, pernikahanku dengan Ardi semakin goyah. Keluarga suami yang terus-menerus mempertanyakan kapan aku akan memberi mereka cucu mulai mempengaruhi suasana rumah tangga kami. Kunjungan ke rumah mertuaku menjadi momen yang paling kutakuti. Setiap kali aku berada di sana, tatapan sinis dari ibu mertuaku, Bu Sumi, dan Gumaman yang tak henti-hentinya menyalahkanku, membuatku merasa seperti seorang yang gagal. Kalista, apa kamu sudah ke dokter lagi? Jangan hanya diam saja, ucap Bu Sumi dengan nada yang menusuk pada suatu sore saat makan malam keluarga. Aku tersenyum kaku dan menelan rasa sakit itu. Ardi,
yang duduk di sebelahku, hanya diam, tidak membelaku seperti dulu. Waktu itu aku mulai sadar bahwa dukungan darinya semakin memudar. Setelah 3 tahun menikah, tekanan itu semakin tak tertahankan. Ardi berubah. Dia mulai jarang berbicara denganku, sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Aku tahu ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa tepatnya. Ketika aku bertanya, Ardi hanya menjawab singkat, "Kamu terlalu banyak berpikir, Kalista. Aku cuma lelah." Di rumah, suasana semakin dingin. Kami jarang menghabiskan waktu bersama. Bahkan saat makan malam pun sering hanya terdiam. Tak ada lagi tawa dan obrolan ringan seperti di awal pernikahan. Hati kecilku mulai merasakan bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai pernikahan kami. Rasa cinta yang dulu begitu membara kini terasa pudar, seiring dengan jarak yang semakin jauh antara kami. Suatu malam, saat Ardi pulang larut dan terlihat lebih murung dari biasanya, aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. "Ardi, apa yang terjadi dengan kita? Kenapa semua terasa berbeda sekarang?" tanyaku dengan suara lirih. Ardi hanya diam, menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Aku lelah, Kalista. Keluarga terus menekanku soal anak. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan." Kalimat itu terasa menghantamku. Bukannya mencari solusi bersama, dia justru mulai melemparkan masalah kepada pernikahan kami. Padahal, aku pun merasakan tekanan yang sama, bahkan lebih. Namun aku masih percaya bahwa kami bisa mengatasi ini bersama-sama. Aku mencoba menyentuh tangannya, berharap dia masih peduli padaku, tapi dia menarik tangannya seakan enggan untuk disentuh. "Sampai kapan kamu mau bertahan dengan semua ini, Kalista?" tanyanya tiba-tiba. "Kita sudah mencoba segalanya, tapi tidak ada hasil." Keluarga terus menekan. "Apa kamu tidak merasa lelah?" "Lelah? Tentu saja aku lelah. Tapi bukan karena tidak bisa punya anak, melainkan karena kehilangan suamiku sedikit demi sedikit. Namun aku tidak mengatakan hal itu. Aku memilih untuk tetap tenang meskipun dadaku terasa sesak." "Ardi, ini bukan salahku," ucapku pelan, mencoba menjelaskan. "Kita sudah berusaha, dan ini bukan hanya tentang aku atau kamu. Ini perjalanan kita bersama." Namun, tatapannya tidak lagi seperti dulu. Ada kekecewaan di matanya yang membuatku sakit hati. "Aku tidak tahu, Kalista. Aku hanya butuh waktu," katanya sebelum beranjak meninggalkanku sendirian di ruang makan. Seminggu kemudian, berita yang kutakutkan akhirnya tiba. Saat Ardi pulang dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya, dia mengajakku bicara serius. "Kalista, aku sudah memutuskan," katanya dengan dingin. "Aku ingin bercerai." Kata-kata itu seakan menghancurkan seluruh duniaku. Aku terdiam, merasa jantungku seolah berhenti berdetak. Segala rasa sakit, pengorbanan, dan cinta yang telah kuberikan untuknya selama ini tampak sia-sia. "Kenapa, Ardi?" tanyaku, suaraku bergetar. Dia tak langsung menjawab, matanya menghindari tatapanku. "Aku butuh keturunan, Kalista. Keluarga sudah mendesak. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kita sudah mencoba, tapi tidak ada hasil." Kalimat itu memukulku dengan keras. Semua yang selama ini kupendam meledak dalam benakku. Setelah semua yang kulalui, semua usaha, dan rasa cinta yang kuberikan, inilah balasan yang kuterima? Diceraikan hanya karena aku dianggap tak mampu memberikan keturunan? Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku tidak akan memohon. Meski hatiku hancur,
Aku tidak ingin merendahkan diriku lebih jauh. Jika itu keputusanmu, Ardi, kataku dengan suara pelan namun tegas, aku akan menerimanya. Dan begitulah, di usia pernikahan kami yang baru menginjak 5 tahun, aku dicerai, dicampakan, dianggap tidak berguna oleh keluarga yang dulu menerima aku dengan tangan terbuka. Aku meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat kami membangun mimpi, membawa serta hanya kepedihan dan kehancuran hatiku. Namun, aku tahu ini bukan akhir. Bukan seperti ini ceritaku akan berakhir. Kalista di bab ini digambarkan sebagai wanita yang kuat, meskipun menghadapi tekanan luar biasa dari keluarga suaminya. Dia tetap tegar meskipun pernikahannya perlahan-lahan runtuh. Dengan karakter yang penuh kasih sayang, namun juga memiliki harga diri yang tinggi, Kalista mulai menyadari bahwa kehidupannya tidak hanya bergantung pada pernikahan yang sedang hancur. Alurnya jelas menggambarkan bagaimana ketegangan dan perubahan dalam hubungan mereka berkembang secara perlahan namun pasti, memberikan pembaca gambaran yang kuat tentang dinamika rumah tangga yang rapuh. Setelah perceraianku dengan Ardi, hidupku berubah drastis. Awalnya, aku merasa hancur dan tak berdaya. Tapi perlahan aku bangkit. Aku menyadari bahwa hidupku tidak berhenti hanya karena kegagalan dalam pernikahan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan masa lalu membelenggu langkahku menuju masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan setelah perceraian, aku pindah ke kota lain. Di tempat baru, aku memulai hidup dari awal. Aku bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Pekerjaan yang selalu menjadi passionku sejak dulu. Hidupku mulai stabil, dan yang terpenting, aku kembali menemukan kebahagiaan kecil dalam kemandirian dan kebebasan. Tanpa beban dari masa lalu, aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupku. Suatu hari, di sebuah acara pameran desain, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupku, Bram. Dia seorang arsitek yang ramah, penuh percaya diri, dan memiliki sikap yang jauh berbeda dari Ardi. Bram memiliki ketulusan yang membuatku nyaman. Kami mulai sering berkomunikasi dan bekerja bersama dalam berbagai proyek. Selama beberapa bulan, hubungan kami tumbuh dari rekan kerja menjadi teman yang sangat dekat. Tak pernah kusangka, setelah semua yang kualami, aku akan merasakan cinta lagi. Bram tahu tentang masa laluku, tentang perceraianku dan betapa hancurnya aku dulu. Tapi dia tidak pernah menilai atau menghakimiku. Dia selalu mengatakan bahwa masa lalu adalah bagian dari hidup, tapi tidak harus menentukan masa depan. Perkataannya memberi aku kekuatan baru. 1 tahun setelah kami mulai menjalin hubungan, Bram melamarku. Awalnya, aku ragu untuk melangkah ke pernikahan lagi. Bayangan pernikahan yang gagal masih sering menghantuiku. Tapi Bram berbeda. Dia membuatku merasa aman dan dicintai, tanpa tuntutan atau tekanan. Bersamanya, aku merasa diterima apa adanya. Akhirnya, aku menerima lamarannya. Pernikahan kami sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta besar-besaran, hanya kehangatan keluarga dan teman dekat yang mengelilingi kami. Di setiap senyuman Bram, aku melihat masa depan yang jauh lebih cerah. Kami membangun rumah tangga dengan dasar cinta, saling pengertian, dan kepercayaan. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, kabar yang paling kutunggu akhirnya datang. Aku hamil. Perasaan yang dulu kupikir tak akan pernah kurasakan, kini hadir dengan penuh kebahagiaan. Rasanya seperti hadiah terindah dari Tuhan setelah semua yang kulewati. Bram begitu bahagia ketika mendengar kabar itu. Dia memelukku erat, berjanji akan menjadi suami dan ayah yang selalu ada untuk keluarganya. Selama masa kehamilan, Bram adalah suami yang paling perhatian. Dia selalu memastikan aku merasa nyaman, menjaga setiap detail kecil agar aku tidak kelelahan.
Setiap kali merasakan tendangan kecil dari bayi kami, aku teringat masa-masa di mana aku dianggap tak akan pernah bisa merasakan momen seperti ini. Tapi sekarang, di setiap detik yang kulewati, aku diselimuti rasa syukur yang tak terhingga. Saat hari kelahiran tiba, segalanya berjalan lancar. Aku melahirkan seorang anak laki-laki yang kami beri nama Arya. Dia adalah cahaya dalam hidupku, anugerah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Melihat Bram menggendong Arya untuk pertama kalinya, air mataku tak bisa ditahan. Semua kesedihan di masa lalu, rasa sakit karena dianggap tidak bisa memberi keturunan, kini sirna dengan hadirnya Arya. Namun, kebahagiaan ini tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, kami dikaruniai 2 anak lagi, seorang putri yang cantik bernama Cinta, dan seorang anak bungsu bernama Aksa. Hidupku kini lengkap. Aku, yang dulu pernah dianggap mandul dan tidak berharga, kini memiliki 3 anak yang sehat dan ceria. Setiap hari bersama mereka adalah kebahagiaan yang tidak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku sering teringat masa lalu, saat keluargaku dihancurkan oleh tuduhan-tuduhan tak berdasar. Keluarga mantan suamiku, yang dulu menganggapku sampah dan tidak berguna, kini hanya bisa melihatku dari kejauhan. Mereka mendengar kabar tentang hidupku, tentang keluargaku yang bahagia. Tak sedikit dari mereka mencoba mendekat lagi, mungkin karena rasa penyesalan, tapi aku sudah tak peduli. Bagiku, mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang tak lagi penting. Yang terpenting, aku sudah menemukan kebahagiaan sejati, keluarga yang kurindukan, yang memelukku tanpa syarat. Bram dan ketiga anak kami adalah bukti bahwa kehidupan bisa berputar, dan takdir bisa membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik jika kita tidak menyerah. Aku bukan hanya seorang istri dan ibu, tapi seorang perempuan yang berhasil mengalahkan masa lalu dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Bab ini menandai puncak kebangkitan Kalista, tokoh utama yang dulunya ditinggalkan karena dianggap mandul. Kehidupannya bersama Bram dan 3 anak mereka menunjukkan transformasi hidup Kalista yang sangat jelas. Alur ceritanya disajikan dengan rinci, menggambarkan perjalanan emosional yang kuat, dari perasaan terpuruk hingga kebahagiaan yang akhirnya dia temukan. Pembaca akan terinspirasi oleh keteguhan dan kekuatan Kalista dalam menghadapi masa lalunya. Hidupku bersama Bram dan anak-anak kami berjalan harmonis. Setiap hari dipenuhi dengan tawa Arya, Cinta, dan Aksa, dan perasaan bahagia yang tak pernah kuduga sebelumnya. Namun, seperti hidup yang selalu menyimpan kejutan, suatu hari aku dihadapkan pada sebuah pertemuan yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Hari itu, aku sedang berjalan-jalan di sebuah mall besar bersama anak-anak. Kami sedang menikmati hari yang tenang, berbelanja baju baru untuk Arya, Cinta, dan Aksa. Mereka berlari-lari kecil di depanku, tertawa sambil memilih-milih baju favorit mereka. Saat itulah aku melihat sesosok wajah yang sangat familiar. Di antara kerumunan pengunjung mall, berdiri Ardi, mantan suamiku. Dia tampak berbeda, lebih tua, letih, dan tampak sedikit canggung. Di sampingnya, seorang perempuan dengan wajah yang kusadari adalah Rina, perempuan yang pernah menjadi istri barunya setelah perceraianku dulu. Jantungku berdebar. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak aku terakhir kali bertemu Ardi, dan saat itu, aku tak punya niat untuk mengingatnya lagi. Namun, melihatnya berdiri di sana membuat perasaan masa lalu kembali muncul. Rina tampak lesu, tidak seperti perempuan sombong yang dulu dengan bangga merebut Ardi dariku. Aku berniat untuk menghindari pertemuan ini, tetapi tiba-tiba Arya, yang sedang berlari di depanku, bertabrakan dengan Ardi. Ardi menunduk untuk membantu Arya bangun, tetapi ketika dia melihat wajahku, raut wajahnya berubah kaku. "Kalista?" panggilnya dengan suara yang terdengar terkejut. Aku hanya mengangguk,
menjaga jarak, sementara Arya kembali ke pelukanku. Cinta dan Aksa segera bergabung, memegang tanganku erat. Mereka tampak penasaran dengan pria asing yang berbicara padaku. "Sudah lama sekali," lanjut Ardi dengan canggung. "Ini, anak-anakmu?" tanyanya, meski jawaban itu sudah jelas dari pandangannya. Aku tersenyum tipis, bangga dengan apa yang kini kumiliki. "Ya, mereka anak-anak kami, Arya, Cinta, dan Aksa," jawabku sambil mengusap kepala mereka. "Dan kamu?" Ardi tampak ragu sejenak sebelum menghela napas panjang. "Kami tidak punya anak," jawabnya singkat sambil melirik ke arah Rina yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong. Mendengar jawabannya, aku tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang mengalir dalam diriku. Ironis, mengingat alasan perceraian kami dulu adalah karena mereka menganggap aku mandul. Kini aku berdiri di sini, dikelilingi oleh anak-anakku, sementara Ardi dan Rina tetap tanpa keturunan. "Aku sangat bahagia sekarang," kataku pelan, tapi penuh arti. "Aku memiliki suami yang luar biasa dan 3 anak yang sempurna." Ardi terdiam, tatapan matanya penuh penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Mungkin dia berpikir tentang keputusan yang diambilnya dulu, menceraikan aku tanpa memberi kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia sadar bahwa kebahagiaan yang dia cari selama ini tidak ditemukan dalam pernikahannya dengan Rina. "Kalista, aku..." Ardi mencoba berkata sesuatu, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Ardi," kataku tegas. "Masa lalu sudah berlalu. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku harap kamu juga menemukan kebahagiaanmu." Sebelum Ardi bisa menjawab, Rina menarik tangannya, tampak gelisah. "Ayo kita pergi," desaknya dengan nada sedikit keras, seolah tak tahan lagi berada di situ. Ardi menatapku sekali lagi sebelum akhirnya dia menurut pada Rina dan berjalan menjauh. Aku menghela napas panjang, perasaan lega dan penuh kemenangan bercampur menjadi satu. Bertahun-tahun aku pernah merasa rendah diri, merasa direndahkan karena dituduh mandul dan ditalak seperti sampah. Tapi sekarang, aku berdiri di sini sebagai seorang istri dan ibu yang kuat, bahagia, dan dicintai. Aku telah menemukan kehidupanku yang sesungguhnya, dan tak ada lagi yang bisa mengusik kebahagiaan itu. "Ayo, kita lanjutkan belanja," kataku kepada anak-anak dengan senyum di wajahku. Mereka segera bersemangat lagi, melupakan kejadian singkat tadi. Sepanjang hari itu, meski ingatan pertemuan dengan Ardi sesekali melintas di pikiranku, aku menyadari satu hal penting. Masa lalu hanya bagian dari cerita kita, tapi masa depanlah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Dan aku, Kalista, adalah perempuan yang kuat, yang telah menemukan cinta sejati dan kebahagiaan dalam keluarga yang kubangun bersama Bram. Bab ini menandai pertemuan tak terduga antara Kalista dan Ardi, mantan suaminya. Alur cerita tetap jelas dan tidak membingungkan pembaca, memperlihatkan momen di mana Kalista akhirnya dapat menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Pembaca bisa merasakan transformasi karakter Kalista yang kini telah menjadi perempuan mandiri, kuat, dan penuh kebahagiaan. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga dengan Ardi berlalu tanpa banyak perubahan dalam hidupku. Keluarga kecilku tetap harmonis, dan aku semakin yakin bahwa keputusan meninggalkan masa lalu adalah langkah terbaik yang pernah kuambil. Namun, takdir sepertinya belum selesai mempermainkan hidup kami. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam untuk Bram dan anak-anak, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan itu datang dari nomor yang tidak kukenal, tapi isinya langsung membuat jantungku berdebar. "Kalista, aku butuh bicara. Tolong jangan abaikan pesan ini. Ardi." Aku menatap pesan itu lama,
Tak yakin apakah aku harus merespons atau tidak. Sebenarnya, tidak ada alasan bagiku untuk kembali berhubungan dengan Ardi. Masa lalu kami telah selesai, dan aku sudah bahagia dengan kehidupanku sekarang. Namun, ada perasaan penasaran yang tak bisa kutolak. Apa yang dia inginkan? Apa yang membuatnya tiba-tiba menghubungiku? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil yang terletak jauh dari pusat kota, tempat yang tidak terlalu ramai agar pertemuan kami tetap pribadi. Aku tidak memberitahu Bram tentang hal ini, bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tapi karena aku tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu dalam kehidupan kami. Saat aku tiba di kafe, Ardi sudah duduk di salah satu sudut ruangan. Dia tampak lebih kurus daripada yang kuingat, dengan lingkaran gelap di bawah matanya. Entah mengapa, melihatnya seperti itu membuat rasa kasihan yang tidak kuharapkan muncul di hatiku. "Kalista," katanya pelan ketika aku duduk di depannya. "Terima kasih sudah datang." Aku hanya mengangguk, menunggu penjelasan darinya. Aku tak ingin membuang waktu dengan basa-basi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ardi menghela napas panjang, terlihat bingung dengan kata-katanya sendiri. Aku hanya merasa, aku harus mengatakannya padamu. Aku menyesal atas semua yang pernah aku lakukan padamu dulu. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Hidupku sudah berjalan baik, bahkan lebih baik daripada yang kubayangkan. Tapi melihat wajahnya yang begitu tersiksa oleh penyesalan, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata itu. "Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini, Ardi," kataku dengan nada tenang. "Tapi permintaan maafmu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah bahagia sekarang." "Aku tahu," katanya cepat. "Dan aku senang kamu bahagia, Kalista. Tapi hidupku berantakan." Rina, perempuan yang dulu menggantikan posisiku di hatinya, ternyata tidak bisa memberi Ardi kebahagiaan yang dia dambakan. Setelah bertahun-tahun bersama, hubungan mereka hancur berantakan. Dia memberitahuku bahwa Rina kini pergi meninggalkannya karena masalah keuangan yang mereka hadapi. "Aku kehilangan semuanya," lanjut Ardi dengan suara bergetar. "Dan sekarang aku merasa kosong, sendirian, dan aku sadar, aku seharusnya tidak pernah memperlakukanmu seperti itu." Aku mendengarkannya dengan tenang, tapi di dalam hati, aku hanya merasa janggal. Bukan simpati, bukan juga rasa kasihan yang tulus. Yang ada hanyalah rasa lega bahwa aku tidak lagi terlibat dalam kekacauan hidupnya. "Ardi," jawabku akhirnya, "semua yang terjadi antara kita adalah bagian dari masa lalu. Aku sudah menguburnya dalam-dalam. Kamu juga harus belajar untuk melanjutkan hidup." Ardi menunduk, tampak semakin terpukul. "Kalista, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku berharap bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu tidak ada kesempatan untuk itu, tapi setidaknya, bisakah kita menjadi teman? Aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang." "Teman?" Sebuah permintaan yang terdengar begitu aneh. Setelah segala yang dia lakukan padaku, bagaimana bisa dia berharap kami menjadi teman? "Aku tidak yakin itu ide yang bagus, Ardi," jawabku jujur. "Aku punya keluarga yang bahagia sekarang. Bram dan anak-anak adalah prioritas hidupku. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku juga tidak ingin membawa kembali bagian dari hidup yang sudah kuanggap selesai." Ardi mengangguk pelan, meski tampaknya dia kesulitan menerima jawabanku. Tapi aku tahu, inilah yang terbaik. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semua kesalahan. Kami semua harus belajar hidup dengan konsekuensi dari tindakan kami. Setelah pertemuan itu,
Aku pulang ke rumah dengan perasaan tenang. Aku tidak lagi dibayangi oleh perasaan dendam atau penyesalan terhadap masa lalu. Pertemuan dengan Ardi hanya mempertegas satu hal, bahwa keputusanku meninggalkan hidup lamaku dan memulai yang baru bersama Bram adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu bersama Bram dan anak-anak, aku merasakan perasaan syukur yang mendalam. Hidupku sekarang adalah hadiah yang tak ternilai. Dan meski masa lalu selalu ada sebagai bagian dari ceritaku, masa depan adalah milikku, bersama orang-orang yang kucintai. Bab ini menandai pertemuan terakhir antara Kalista dan Ardi, di mana Kalista memperjelas bahwa masa lalunya dengan Ardi tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupannya yang bahagia saat ini. Alur cerita tetap terjaga dengan jelas, membawa pembaca melalui perjalanan emosional Kalista dalam menghadapi penyesalan Ardi, tetapi tetap berfokus pada kebahagiaan dan masa depan yang telah ia bangun bersama keluarganya. Waktu terus berjalan dengan cepat, dan kehidupan di rumah kecil kami terus dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Bram adalah sosok suami yang sempurna, yang selalu ada untukku dan anak-anak. Aku sering merenung dan berpikir, betapa beruntungnya aku bisa menemukan cinta yang sejati setelah semua yang terjadi di masa lalu. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk Bram dan anak-anak, telepon rumah kami berbunyi. Aku menjawabnya dengan cepat, sedikit terkejut karena panggilan telepon di pagi hari biasanya jarang terjadi. Di ujung telepon, terdengar suara seorang perempuan yang tak asing lagi bagiku. Kalista. Suara itu ragu-ragu, seolah tak yakin apakah dia harus melanjutkan percakapannya. Ya, ini Kalista. Siapa ini? Tanyaku, meskipun dalam hati aku sudah tahu siapa yang berbicara. Aku, Rina, jawab suara di ujung telepon. Aku perlu bertemu denganmu. Tolong. Aku terdiam sejenak. Rina, perempuan yang dulu menggantikan posisiku di hati Ardi, sekarang meneleponku? Tidak pernah terbayangkan bahwa dia akan muncul dalam hidupku lagi, terutama setelah apa yang terjadi di antara kami bertahun-tahun yang lalu. Ada apa, Rina? Tanyaku dengan nada tegas, berusaha mengendalikan perasaan campur aduk yang mulai muncul. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya di telepon. Tolong, bisakah kita bertemu? Aku benar-benar butuh bicara denganmu. Setelah beberapa saat berpikir, aku akhirnya setuju untuk bertemu dengannya. Rina mengajakku bertemu di kafe yang sama tempat aku bertemu dengan Ardi beberapa waktu lalu. Ada sesuatu yang mendesak dalam suaranya, seolah-olah ada masalah besar yang sedang dia hadapi. Ketika aku tiba di kafe, Rina sudah menungguku di meja sudut. Wajahnya tampak lelah dan kusut, jauh berbeda dari penampilan anggun dan percaya diri yang dulu aku kenal. Dia menatapku dengan pandangan yang penuh beban, dan ketika aku duduk, dia langsung berbicara tanpa basa-basi. Kalista, aku tahu kamu mungkin membenciku, katanya dengan suara rendah. Dan aku tidak menyalahkanmu jika kamu melakukannya. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku menatapnya dengan bingung. Membantunya? Perempuan yang dulu merebut suamiku dan ikut menyebabkan aku dihancurkan secara emosional? Ini adalah situasi yang tidak pernah kubayangkan. Aku tidak membencimu, Rina, jawabku akhirnya, meski dengan nada dingin. Tapi aku tidak mengerti apa yang bisa kulakukan untukmu. Rina menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah hidupnya setelah dia bersama Ardi. Ternyata, kehidupan mereka jauh dari yang dia bayangkan. Ardi berubah menjadi pria yang pemarah dan tak bertanggung jawab setelah pernikahan mereka. Semua janji manis yang dulu diucapkan oleh Ardi ketika meninggalkanku kini terasa hampa baginya. Perlahan-lahan, hubungan mereka memburuk, hingga akhirnya Rina memutuskan untuk meninggalkannya. Aku meninggalkan Ardi beberapa bulan yang lalu,
katanya, matanya berkaca-kaca. Dan sekarang aku hamil. Kata-kata itu membuatku terkejut. Rina, perempuan yang pernah menjadi selingkuhan suamiku, sekarang hamil dan sedang dalam masalah? Rasanya seperti roda kehidupan benar-benar berputar dengan cara yang tidak terduga. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Kalista, keluargaku tidak menerima aku kembali karena mereka tidak setuju dengan apa yang kulakukan dulu. Aku terasing dari semua orang, dan aku takut. Rina menatapku dengan pandangan memohon, seolah berharap aku akan menolongnya. Di dalam hatiku, ada perasaan campur aduk antara kasihan dan keengganan. Di satu sisi, aku tahu dia menderita dan butuh bantuan, tapi di sisi lain, dia adalah bagian dari masa lalu yang ingin kulupakan. Rina, aku mengerti bahwa kamu sedang berada di situasi sulit, kataku dengan hati-hati. Tapi aku tidak yakin apa yang bisa kulakukan untuk membantumu. Aku sudah punya kehidupan sendiri sekarang, dan aku tidak ingin terlibat kembali dengan semua drama yang terjadi di masa lalu. Aku tidak meminta banyak, Kalista, katanya dengan suara serak. Aku hanya butuh tempat untuk berpikir. Sebentar saja, sampai aku bisa mencari jalan keluar. Aku menghela napas panjang. Tentu saja, aku bisa saja menolak. Aku bisa dengan mudah membiarkan dia menghadapi masalahnya sendiri, seperti yang dia lakukan padaku dulu. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa memalingkan wajah ketika ada seseorang yang sedang dalam kesulitan, bahkan jika orang itu adalah Rina. Baiklah, kataku akhirnya. Kamu bisa tinggal di rumahku untuk sementara, tapi hanya sampai kamu menemukan jalan keluar. Setelah itu, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Rina tampak terkejut dan lega sekaligus. Dia berterima kasih dengan air mata yang mengalir di pipinya. Meskipun masih ada banyak perasaan yang berkecamuk di dalam diriku, aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Setidaknya, untuk saat ini. Bab ini menggambarkan pertemuan tak terduga antara Kalista dan Rina, dua perempuan yang dulu terhubung oleh cinta yang salah. Kalista, meski masih terbebani oleh masa lalu, menunjukkan kebaikan hati dengan menawarkan bantuan kepada Rina. Alur cerita berkembang dengan jelas, membawa pembaca melalui dinamika emosional antara kedua karakter ini, tanpa membingungkan. Tekanan emosional semakin terasa, memperkuat kedalaman konflik dalam kehidupan Kalista malam itu. Suasana di rumah sedikit canggung. Rina, yang kini tinggal bersama kami sementara, lebih banyak mengurung diri di kamar tamu. Bram telah kukabari tentang situasi ini, dan meskipun awalnya ia tampak ragu, dia mendukung keputusanku untuk membantu Rina. Namun, ada satu hal yang selalu terlintas di pikiranku setiap kali melihat Rina berada di rumah ini, kehidupan yang penuh dengan kejutan. Siapa sangka, perempuan yang dulu menjadi alasan kehancuran pernikahanku dengan Ardi, kini menjadi orang yang paling membutuhkan bantuanku. Roda karma tampaknya benar-benar berputar. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai lebih terbuka. Kami mengobrol sesekali di ruang makan, meskipun aku masih menjaga jarak. Aku tak ingin terlalu terlibat dalam masalah pribadinya, tapi ada perasaan manusiawi di dalam diriku yang tak bisa kubendung. Aku kasihan padanya. Satu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Rina menghampiriku di dapur. Ia tampak lebih tenang dari biasanya, tapi raut wajahnya menunjukkan masih banyak beban yang dia bawa. Kalista, panggilnya pelan. Aku menoleh, sedikit terkejut karena dia memulai percakapan lebih dulu. Ada apa, Rina? Tanyaku. Aku ingin meminta maaf, katanya tiba-tiba. Suaranya serak, seolah menahan tangis. Untuk semua yang pernah kulakukan padamu. Aku tahu tak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang terjadi, tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal.
Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus merespons apa. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu, tapi di saat yang sama, mendengarnya langsung dari mulut Rina terasa asing. Dulu, aku selalu membayangkan bahwa jika dia meminta maaf, aku akan merasa lega, mungkin bahkan puas. Tapi kenyataannya, perasaan itu tidak datang. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa lega. Yang ada hanyalah rasa hampa. Aku sudah memaafkanmu, Rina. Jawabku pelan, jujur pada diriku sendiri. Tapi itu tidak mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Apa yang kau dan Ardi lakukan telah mengubah hidupku selamanya. Aku tahu, jawab Rina sambil menunduk. Dan aku juga tahu bahwa aku pantas mendapatkan semua ini. Ardi, dia tidak seperti yang kukira. Aku terlalu buta oleh kebohongannya, oleh janji-janjinya. Dan sekarang, aku sendiri yang harus menanggung akibatnya. Aku bisa melihat kejujuran dalam matanya. Rina, yang dulu penuh dengan percaya diri dan ketegasan, kini tampak rapuh. Kehidupan yang dia pilih dengan Ardi ternyata adalah jebakan yang perlahan menghancurkannya. Meskipun aku tidak bisa menghapus masa lalu, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa melihat Rina di posisi ini memberiku pemahaman baru tentang karma. Kau tahu, Rina, kataku sambil meletakkan cangkir tehku di meja. Kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Apa yang terjadi padamu sekarang bukan hanya akibat dari pilihan yang kau buat, tapi juga dari pilihan Ardi. Aku bodoh, bisik Rina. Aku bodoh karena pernah mempercayainya. Kami berdua terdiam. Hening terasa panjang, tapi tidak canggung. Kami hanyut dalam pikiran masing-masing, merenungi bagaimana kehidupan membawa kami ke tempat ini, dari musuh menjadi dua perempuan yang terluka oleh pria yang sama. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai menemukan tempat tinggal baru. Dia mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko buku kecil di dekat rumah kami. Aku bisa melihat bahwa meskipun dia mencoba untuk bangkit, ada luka yang dalam di dalam dirinya yang belum sembuh. Aku bisa memahaminya, karena aku pernah berada di tempat yang sama. Suatu hari, ketika aku sedang berjalan-jalan dengan anak-anak di taman, aku melihat seseorang dari kejauhan. Sosok yang sangat familiar, meskipun aku berharap tidak pernah melihatnya lagi. Ardi. Dia berdiri di sana, beberapa meter dari tempatku bermain dengan anak-anak, menatap kami dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Saat dia mendekat, jantungku berdegup lebih cepat. Apa yang dia inginkan kali ini? Kalista, panggilnya dengan nada yang canggung. Aku menoleh, mencoba tetap tenang meskipun kehadirannya membuatku merasa tak nyaman. Ardi, jawabku singkat. Kita bisa bicara sebentar? Tanyanya. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Aku meminta anak-anak untuk bermain sebentar di dekat ayunan sambil tetap mengawasi mereka dari kejauhan. Ardi terlihat berbeda. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seolah-olah kehidupan tidak memberinya waktu istirahat yang cukup. Aku dengar kau sudah menikah lagi, katanya, mencoba tersenyum. Ya, benar. Bram, suamiku, sangat baik dan peduli padaku. Aku bahagia sekarang. Ardi. Dia terdiam, seolah mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku senang mendengarnya, jawabnya pelan, tapi aku bisa merasakan nada penyesalan di dalam suaranya. Apa yang kau inginkan, Ardi? Tanyaku, langsung ke intinya. Aku hanya ingin minta maaf, katanya dengan nada yang berat. Aku tahu, aku telah menghancurkanmu. Aku membuat banyak kesalahan, dan aku menyesalinya setiap hari. Aku memandangnya tanpa emosi. Penyesalannya datang terlambat, sangat terlambat.
Ardi, aku sudah memaafkanmu. Tapi kita sudah berjalan di jalan yang berbeda sekarang. Aku sudah bahagia dengan hidupku yang baru. Dia mengangguk, tampak putus asa. Aku hanya berharap aku bisa memperbaiki segalanya. Tapi aku tahu, itu tidak mungkin. Ardi menundukkan kepalanya, lalu perlahan berjalan menjauh. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari masa lalu. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi penyesalan. Aku telah menemukan kebahagiaan dan cinta sejati bersama Bram dan anak-anak kami. Dan sekarang, kehidupan itu terasa sempurna. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ardi terasa lebih ringan. Aku merasa semua beban masa lalu yang pernah menghimpitku kini telah sirna. Pernikahanku dengan Bram memberikan kepastian bahwa cinta yang tulus masih ada, dan anak-anak kami adalah pengingat dari kebahagiaan yang kini kutemukan. Bram adalah suami yang penuh pengertian dan perhatian. Dia selalu meluangkan waktu untuk keluarga, meskipun kesibukan sebagai pengusaha seringkali menyita waktunya. Kami selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama di meja makan, berbicara tentang hari-hari kami sambil tertawa bersama anak-anak. Dalam keheningan malam, seringkali aku merenung dan bersyukur. Hidupku yang dulu penuh dengan luka dan penderitaan kini telah bertransformasi menjadi sesuatu yang indah. Masa lalu bersama Ardi terasa seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu, dan aku sudah tidak lagi peduli tentang itu. Suatu pagi yang cerah, aku sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak ketika ponselku berdering. Ternyata itu adalah Rina. "Kalista, aku ingin mengucapkan terima kasih," ucapnya di ujung telepon dengan suara yang lebih ceria dibandingkan sebelumnya. "Untuk apa?" tanyaku sambil tersenyum, meskipun dia tidak bisa melihatnya. "Untuk segalanya. Untuk memberi aku kesempatan kedua. Untuk menolongku ketika aku berada di titik terendah. Aku tahu ini semua mungkin sulit untukmu, tapi kau tetap menolongku. Rina, semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Aku mendapatkan pekerjaan yang lebih baik," lanjut Rina dengan nada penuh antusias. "Aku akan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Aku tidak akan mengganggumu lagi, Kalista. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku berterima kasih. Sungguh." Aku merasa lega mendengarnya. Rina benar-benar berusaha bangkit dari keterpurukannya, dan aku senang dia akhirnya menemukan jalannya sendiri. Setelah percakapan singkat itu, aku menutup telepon dengan perasaan damai. Kehidupan Rina kini berada di jalur yang benar, dan aku tidak perlu lagi khawatir tentang masa laluku yang terus menghantui. Beberapa minggu setelah Rina pergi, hidupku bersama Bram dan anak-anak semakin terasa tenang. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, pergi berlibur ke pantai, berkumpul dengan teman-teman, dan menikmati momen-momen kecil yang membuat hidup terasa sempurna. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi ketakutan. Aku merasa bahagia. Benar-benar bahagia. Namun, di tengah kebahagiaan ini, Bram tampak semakin sibuk. Pekerjaannya menuntut lebih banyak waktu, dan dia sering pulang larut malam. Aku tidak terlalu memikirkannya, karena dia selalu terbuka tentang apa yang sedang terjadi di kantornya. Kami sering berdiskusi tentang bisnisnya, dan aku tahu bahwa ini adalah masa-masa yang penting untuk perusahaannya berkembang. Suatu malam, saat Bram pulang lebih lambat dari biasanya, aku menunggu di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Dia tampak lelah, tapi senyumnya tetap hadir ketika dia melihatku. "Maaf aku terlambat, sayang," ucapnya sambil mencium keningku. "Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sedang bekerja keras," jawabku dengan penuh pengertian. Kami duduk bersama di sofa, berbicara tentang rencana liburan berikutnya.
Anak-anak sudah tidur, dan suasana malam itu terasa begitu tenang. Tapi di tengah obrolan kami, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Bram terlihat cemas, seolah ada yang ingin dia katakan, tapi dia menahannya. "Ada yang ingin kau bicarakan, Bram?" tanyaku sambil menatapnya dengan lembut. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya menarik napas dalam-dalam. "Kalista, ada sesuatu yang perlu aku ceritakan." Aku merasakan ketegangan di udara. Bram tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. "Apa itu?" "Beberapa bulan terakhir, aku mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri," katanya dengan nada serius. "Ini adalah peluang besar untuk karierku, tapi aku belum tahu apakah kita bisa pindah bersama atau tidak." Kata-katanya membuatku terdiam. Tawaran kerja di luar negeri? Itu berarti akan ada perubahan besar dalam hidup kami. "Berapa lama kamu akan di sana?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang. "Setidaknya 1 tahun," jawab Bram. "Tapi aku ingin kita membicarakan ini dengan baik. Aku tidak ingin mengambil keputusan tanpa melibatkanmu." Aku merasa campur aduk. Di satu sisi, ini adalah peluang besar bagi Bram dan tentunya akan membawa banyak keuntungan bagi masa depan kami. Tapi di sisi lain, membayangkan harus menjalani hidup tanpa Bram di sampingku selama 1 tahun adalah sesuatu yang sulit. "Apa kamu ingin pergi?" tanyaku perlahan, mencari tahu apa yang sebenarnya ada di pikirannya. "Aku tidak tahu, Kalista," jawabnya jujur. "Ini kesempatan besar, tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu dan anak-anak." Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang segala kemungkinan. Kami mempertimbangkan pro dan kontra, apa yang terbaik untuk keluarga kami. Meski hatiku berat, aku tahu bahwa Bram harus mengambil kesempatan ini. Kesuksesannya adalah bagian dari kesuksesan keluarga kami, dan sebagai istri, aku harus mendukungnya. "Tidak apa-apa, Bram," kataku akhirnya sambil menggenggam tangannya. "Jika kamu merasa ini yang terbaik, aku akan mendukungmu. Kami akan baik-baik saja di sini." Bram menatapku dengan penuh syukur. "Terima kasih, sayang. Aku sangat beruntung memilikimu." Keputusan kami malam itu membawa babak baru dalam kehidupan kami. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi kami sudah melalui banyak hal sebelumnya. Dan aku percaya bahwa dengan cinta dan dukungan satu sama lain, kami akan mampu melewati segalanya, apapun yang akan terjadi di masa depan. Pagi itu, setelah keputusan Bram untuk menerima pekerjaan di luar negeri, rumah terasa sedikit berbeda. Ada suasana hening yang sulit kujelaskan, seolah bayangan kepergiannya mulai menghantui setiap sudut rumah. Namun, sebagai istri yang mendukung, aku menatapnya dengan keyakinan bahwa ini adalah langkah besar bagi kami sekeluarga. Bram mulai mempersiapkan segala hal untuk kepergiannya. Dia akan berangkat dalam 2 minggu, dan kami sepakat bahwa aku dan anak-anak akan tetap tinggal di rumah, menjaga kestabilan rutinitas mereka. Bagaimanapun, anak-anak masih kecil dan lingkungan di sini sudah sangat mereka kenal. Pada hari terakhir sebelum keberangkatannya, kami merayakan kebersamaan dengan makan malam sederhana di rumah. Anak-anak sudah tertidur, dan aku duduk berdua dengan Bram di ruang keluarga. Kami menghabiskan waktu mengingat-ingat momen-momen berharga yang telah kami lalui bersama, sambil memikirkan bagaimana kami akan menjaga hubungan kami di tengah jarak yang terbentang. "Kalista," ujar Bram sambil menatapku dalam-dalam. "Aku ingin kamu tahu, tidak peduli seberapa jauh kita nanti, kamu selalu menjadi prioritas dalam hidupku." Aku tersenyum, meskipun ada kekhawatiran yang tersembunyi di baliknya. "Aku tahu, Bram, dan aku percaya padamu. Kita sudah melalui banyak hal. Aku yakin kita bisa melewati ini."
Beberapa hari setelah kepergian Bram, rutinitas di rumah mulai kembali seperti biasa. Aku tetap bekerja di butik kecil yang kami rintis bersama, mengurus anak-anak, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Setiap malam, Bram menelepon atau mengirim pesan untuk menanyakan kabar kami. Meski jauh, aku merasa kehadirannya tetap ada, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Namun, semakin lama Bram pergi, semakin terasa kesulitan menjalani hari-hari tanpa kehadirannya secara fisik. Ada banyak momen kecil yang dulu sering kami nikmati bersama, seperti menonton film di akhir pekan atau menghabiskan waktu bersama anak-anak di taman. Semua itu kini terasa sepi tanpa dirinya. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam untuk anak-anak, ponselku berdering. Itu pesan dari Bram. Dia bilang pekerjaannya semakin sibuk, dan mungkin akan lebih jarang bisa menghubungi kami karena jadwal yang padat. Aku mengerti, tapi tak bisa dipungkiri, ada perasaan hampa yang menyelinap ke dalam hatiku. Malam itu aku terjaga lebih lama dari biasanya, merenung di atas tempat tidur yang terasa terlalu luas tanpa Bram di sisiku. Ada keinginan untuk mendengar suaranya lebih sering, untuk berbagi tawa, keluhan, dan cerita tentang hari-hari kami seperti dulu. Namun aku sadar, ini adalah ujian bagi hubungan kami, ujian jarak dan kesetiaan yang harus kami lewati. Semakin hari, kesibukan Bram membuat komunikasi kami semakin terbatas. Kadang, pesan singkatnya datang terlambat di malam hari, atau telepon yang diputuskan lebih cepat karena jadwalnya yang padat. Aku mencoba untuk tidak mengeluh, meskipun ada saat-saat di mana aku merasa kesepian, bahkan di tengah keramaian anak-anak yang selalu menghangatkan hati. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di butik, seorang pelanggan datang dengan membawa cerita tentang pekerjaan di luar negeri yang mirip dengan situasi Bram. Tanpa disadari, percakapan itu membuat pikiranku melayang ke kemungkinan-kemungkinan yang lebih gelap. Apakah Bram benar-benar sibuk dengan pekerjaan? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif itu. Aku harus percaya padanya, seperti yang selalu dia minta. Namun, di sisi lain, aku tak bisa menahan keraguan yang perlahan-lahan merayap masuk. Jarak memang kejam, kadang membuat kita meragukan hal-hal yang seharusnya kita yakini. Malam itu, aku mencoba menghubungi Bram. Namun, teleponku tak diangkat. Berulang kali aku mencoba, hingga akhirnya sebuah pesan muncul. "Maaf, sedang sibuk rapat. Aku akan menelepon nanti." Aku menaruh ponselku di meja. Perasaan gelisah terus menggerogoti. Apa benar Bram hanya sibuk dengan pekerjaannya? Atau ada yang lain? Semakin lama, keheningan di rumah semakin mencekam. Aku mencintai Bram. Tidak pernah ada keraguan dalam hatiku akan hal itu. Tapi jarak yang kini membentang antara kami mulai menimbulkan retakan kecil dalam kepercayaan yang telah kami bangun selama ini. Aku mulai bertanya-tanya, apakah keputusan ini adalah yang terbaik untuk kami? Namun, setiap kali aku melihat anak-anak, hatiku kembali tenang. Mereka adalah alasan terbesar mengapa aku harus tetap kuat, mengapa aku harus tetap percaya pada Bram dan hubungan kami. 2 bulan berlalu, dan kehadiran Bram semakin jarang terasa. Telepon dan pesan semakin sedikit, dan aku mulai merasa benar-benar sendirian. Hingga suatu malam, saat aku terbaring di tempat tidur, sebuah pesan tiba. Bukan dari Bram, tapi dari nomor asing. Pesan itu berisi foto Bram bersama seorang wanita yang tak kukenal. Jantungku berhenti sejenak. Apa maksud dari foto ini? Siapa wanita itu? Dan mengapa mereka tampak begitu dekat? Aku menatap foto itu berulang kali, mencoba menemukan penjelasan logis. Namun, tak ada yang bisa menjelaskan apa yang kulihat. Rasa cemas,
marah, dan patah hati bercampur menjadi satu. Apakah ini alasan Bram semakin menjauh? Apakah aku telah dikhianati lagi? Air mata mengalir di pipiku tanpa henti. Rasanya seperti semua usaha yang telah kubangun bersama Bram hancur begitu saja. Aku menatap langit-langit kamar dengan hati yang penuh luka. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, tapi kali ini aku tahu aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, suasana di rumah terasa semakin suram. Bayang-bayang foto yang kuterima semalam masih membayangi pikiranku. Aku tidak tidur semalaman, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Siapa wanita di dalam foto itu? Apa yang terjadi dengan Bram? Namun, jawaban-jawaban yang muncul di benakku tak pernah memuaskan. Selalu ada ruang untuk keraguan dan ketidakpastian. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, mengurus anak-anak, memastikan butik berjalan, namun hatiku terasa kosong. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sakit dan ketidakpastian yang mulai menguasai diriku. Telepon Bram masih jarang masuk, dan setiap kali aku mengirim pesan, balasannya selalu singkat. Aku semakin yakin bahwa sesuatu sedang disembunyikan dariku. Sore itu, setelah butik tutup, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponselku dengan gelisah. Aku harus berbicara dengan Bram. Tak peduli betapa sulitnya, aku perlu kebenaran. Dengan tangan yang bergetar, aku menekan tombol panggilan di ponselku dan menunggu Bram menjawab. Terdengar nada sambung beberapa kali, lalu akhirnya suara Bram terdengar di ujung telepon. "Halo, Kalista." Suaranya terdengar lelah, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan yang berat. "Halo, Bram." Aku mencoba menenangkan diri. Aku ingin bicara. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Bram terdiam sejenak, lalu berkata, "Tentu. Apa yang terjadi?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku mendapat pesan dari nomor asing. Di dalamnya ada foto kamu bersama seorang wanita." "Siapa dia, Bram? Apa yang sebenarnya terjadi?" Hening menyelimuti percakapan kami. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdegup kencang, menunggu jawaban dari Bram. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, Bram akhirnya berbicara. "Itu hanya teman kerja, Kalista," jawabnya dengan nada yang datar. "Kami hanya bertemu untuk urusan bisnis." Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang tidak meyakinkan. Sesuatu yang membuatku sulit mempercayainya. "Teman kerja?" Aku mengulang dengan nada skeptis. "Kenapa aku harus menerima foto itu dari nomor yang tidak kukenal? Mengapa kamu semakin menjauh belakangan ini, Bram?" Aku butuh kejujuran. Kembali. Keheningan. Aku bisa merasakan beban di udara. Sesuatu yang Bram sembunyikan namun enggan diungkapkan. Aku minta maaf, Kalista." Akhirnya dia berkata pelan. "Memang ada sesuatu yang terjadi. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aku mulai kehilangan arah. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu." Hatiku seolah runtuh mendengar kata-katanya. Jadi, memang ada sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar kesibukan pekerjaan. Meski dia tidak menjelaskan dengan rinci, aku bisa merasakan ada ketidakjujuran yang lebih dalam. "Apakah kamu mencintainya, Bram?" Tanyaku tanpa basa-basi. Aku butuh jawaban yang jelas. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ini. Bram terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Tidak, Kalista. Aku mencintaimu. Hanya saja situasinya menjadi rumit. Aku membuat kesalahan." Mendengar pengakuannya membuat rasa sakit itu semakin nyata.
Aku merasa seolah dunia runtuh di hadapanku. Aku sudah melalui begitu banyak untuk sampai ke titik ini, membangun keluarga, mencoba mendukungnya di setiap langkah. Dan sekarang, semuanya terancam hancur karena kesalahan yang dia buat. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini, Bram, ucapku dengan suara bergetar. Jika kamu mencintaiku, buktikan. Tapi jika tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Bram terdengar pasrah di seberang sana. Aku akan kembali ke Indonesia dalam 2 minggu. Kalista, kita bicara langsung. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. 2 minggu terasa seperti waktu yang begitu lama. Setiap hari berlalu dengan kecemasan dan harapan yang tak menentu. Aku mencoba fokus pada anak-anak dan pekerjaan, tetapi pikiranku terus berputar pada apa yang akan terjadi ketika Bram pulang. Saat hari yang dijanjikan tiba, Bram kembali ke rumah. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, tetapi ada keseriusan dalam sorot matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kami duduk di ruang tamu, saling berhadapan, dan suasana tegang terasa di antara kami. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, Kalista, kata Bram memulai. Dan aku tidak akan mencari-cari alasan. Aku telah membuatmu meragukan kesetiaanku, dan itu salahku. Aku mengangguk, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Aku sudah memutuskan hubungan dengan wanita itu. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga kita, dari kamu dan anak-anak. Lanjutnya, aku ingin memperbaiki segalanya. Tapi aku tahu, itu tergantung padamu. Apakah kamu masih mau memberiku kesempatan? Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Kata-kata Bram terdengar tulus. Tetapi aku tahu ini bukan hanya tentang penyesalan. Ini tentang bagaimana kami akan melanjutkan hidup setelah semua yang terjadi. Kamu telah melukai kepercayaanku, Bram, ucapku pelan. Dan itu bukan hal yang mudah untuk diperbaiki. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita. Jadi, aku akan memberikan kesempatan itu, tapi dengan satu syarat. Bram menatapku penuh harap. Apapun itu, Kalista, aku akan melakukan apapun. Syaratnya adalah kejujuran. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, kita harus membangun kembali kepercayaan yang hilang. Bersama-sama. Bram mengangguk setuju. Aku berjanji, Kalista, mulai sekarang, tidak ada lagi yang kusembunyikan darimu. Malam itu, kami berdua memulai babak baru dalam pernikahan kami. Meskipun ada banyak luka yang masih harus disembuhkan, kami berdua berkomitmen untuk memperbaiki semuanya. Bukan hanya demi anak-anak, tapi demi cinta yang pernah kami bangun bersama. Perjalanan ini mungkin masih panjang dan penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan. Harapan bahwa kami bisa menemukan kembali kebahagiaan yang pernah kami miliki. Meskipun jalan yang harus kami tempuh tidak akan mudah. Setelah pertemuan itu, aku dan Bram mulai mencoba untuk memperbaiki apa yang telah rusak dalam hubungan kami. Kami berbicara lebih banyak, lebih terbuka satu sama lain, dan mencoba untuk memperbaiki komunikasi yang telah lama terabaikan. Meskipun ada banyak perasaan yang terluka, ada juga rasa harapan yang kembali tumbuh di hati kami berdua. Hari-hari berlalu, dan meskipun semuanya tampak lebih baik, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa kulupakan. Rasa takut dan kecemasan selalu ada di dalam diriku, meskipun Bram berjanji untuk berubah. Namun, aku tahu bahwa untuk memperbaiki hubungan kami, aku harus memberi kesempatan padanya. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang makan sambil memandangi anak-anak yang tengah bermain di halaman.
Matahari senja memberikan cahaya lembut yang menenangkan, dan aku merasa sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi saat itu, ponselku berdering. Sebuah pesan dari seorang teman lama masuk. "Kalista, ada yang ingin kamu ketahui tentang Bram." Begitu pesan singkat itu dimulai, hatiku langsung berdebar kencang. Aku tahu, ini mungkin adalah hal yang tidak ingin ku tahu, tetapi ada perasaan dalam diriku yang merasa bahwa aku harus tahu. Aku membuka pesan tersebut dan membaca dengan cepat. "Bram pernah terlibat dalam masalah besar. Mungkin kamu harus menanyakan lebih lanjut tentang masa lalunya." Pesan itu singkat, namun cukup membuatku bingung. Apa yang dimaksud oleh temanku itu? Apakah Bram masih menyimpan rahasia lainnya? Aku langsung merasa cemas. Semua janji-janji yang dia buat seolah mulai runtuh kembali di hadapanku. Dengan hati yang berat, aku memutuskan untuk menghubungi Bram. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini jika ada lagi yang disembunyikan. Tidak peduli betapa sulitnya, aku harus menghadapi kenyataan. Malam itu, aku menunggu Bram pulang. Wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja, tetapi matanya tetap menatapku dengan penuh harap. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di antara kami. "Kalista, ada apa?" tanya Bram, berjalan mendekat dan duduk di sampingku. Aku memandangnya dengan serius. "Ada sesuatu yang harus kutanyakan, Bram. Aku mendapat pesan dari seseorang, dan aku butuh penjelasan." Bram terdiam. Wajahnya memucat. "Pesan apa?" Aku menghela napas panjang. "Tentang masa lalumu, tentang masalah yang kamu sembunyikan dariku. Aku ingin tahu, Bram, apa yang sebenarnya terjadi?" Bram menunduk, sepertinya ragu. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat wajahnya dan menghela napas panjang. "Kalista, aku minta maaf jika ini membuatmu merasa cemas. Memang ada masa lalu yang aku sembunyikan darimu. Aku dulu terlibat dalam bisnis yang tidak baik. Itu adalah masa yang sangat gelap dalam hidupku, dan aku tidak ingin membawa itu ke dalam kehidupan kita." Mata hatiku terasa sesak mendengar pengakuannya. Aku sudah merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesalahan dalam pernikahan kami. Namun aku tidak siap untuk mengetahui bahwa Bram terlibat dalam hal-hal yang bisa merusak segalanya. "Aku terjebak dalam utang besar dan orang-orang yang salah," lanjut Bram. "Aku harus keluar dari semua itu, dan aku memilih untuk meninggalkan semuanya. Bahkan jika itu berarti meninggalkan orang-orang yang pernah dekat denganku. Aku menyesalinya. Itu adalah bagian hidupku yang aku sangat malu untuk ceritakan, Kalista." Aku terdiam, mencoba memahami apa yang dia katakan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" tanyaku pelan. "Aku takut kalau kamu akan meninggalkanku. Aku takut kalau kamu tidak bisa menerima masa laluku," jawab Bram, suara penuh penyesalan. "Tapi aku janji, sejak aku bertemu denganmu, aku meninggalkan semua itu. Aku hanya ingin menjadi suami dan ayah yang baik." Aku merasakan beban di hatiku semakin berat. Aku ingin sekali percaya padanya, ingin sekali percaya bahwa dia memang berubah. Tetapi ada banyak keraguan yang mengganjal. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini semua. Beberapa minggu setelah pengakuan Bram, aku merasa seolah-olah kehidupanku terus bergulir dengan cepat, dan kami berdua berusaha menjalani hari-hari dengan normal. Namun, perasaan takut dan cemas masih sering datang, membuat aku berpikir tentang masa depan kami. Suatu hari, saat kami berkumpul bersama anak-anak di rumah, Bram dan aku berbicara lebih dalam tentang masa depan kami. Dia berjanji untuk tidak lagi menyembunyikan apapun dariku, dan aku bisa merasakannya. Ada komitmen nyata dalam kata-katanya, meskipun hatiku masih penuh dengan ketakutan.
Kita akan melalui ini bersama-sama, kata Bram sambil memegang tanganku. Aku tahu aku telah banyak melukaimu, Kalista. Tetapi aku juga tahu aku bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin berjuang untuk kita, untuk keluarga kita. Aku menatap matanya, merasakan kehangatan yang tulus di sana. Walau ada banyak ketidakpastian, aku sadar bahwa pernikahan ini memang layak diperjuangkan. Tidak ada jalan yang mudah dalam hidup, dan kami berdua masih memiliki banyak yang harus dibuktikan. Namun aku memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Jika kita ingin terus bersama, kita harus melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan, kataku sambil tersenyum lembut. Aku akan memberikan kesempatan, Bram. Tapi kita harus bekerja keras untuk itu. Bram mengangguk penuh harapan. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, Kalista. Aku janji. Tahun-tahun berlalu, dan kami menjalani hidup kami dengan penuh tantangan dan kebahagiaan. Bram semakin menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan perilakunya. Kami bekerja sama membangun kembali rumah tangga kami, dan perlahan-lahan kepercayaan itu mulai terbangun kembali. Kami bertiga, aku, Bram, dan anak-anak, merasa lebih dekat dari sebelumnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan bisa ditemukan kembali, meskipun setelah melewati banyak cobaan. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih banyak tantangan yang menanti, tetapi yang terpenting adalah kami berdua sudah belajar untuk saling memaafkan dan memberi kesempatan. Kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi memilih untuk melangkah maju bersama. Akhirnya, kami menemukan kebahagiaan yang tulus, yang dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan kejujuran, kesabaran, dan komitmen untuk selalu berjuang satu sama lain.